Halo Sobat Finansial. Apa kabar? Hari ini kita akan membahas isu yang lagi hangat diperbincangkan, yaitu tentang upah minimum di Indonesia dan dampaknya terhadap keuangan kita. Kita juga akan mengulas kebijakan pajak pertambahan nilai, PPN, yang akan naik di tahun 2025. Jadi, simak sampai habis, karena ini penting untuk kita semua yang peduli soal kebebasan finansial. Tahukah kalian bahwa rata-rata upah minimum provinsi, UMP, di Indonesia, tahun 2024 adalah sekitar 3,1 juta rupiah? Tapi, di beberapa daerah, angka ini masih berkisar antara 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, angka ini terbilang rendah. Namun, menariknya, Indonesia masih bersaing dengan Vietnam, yang upah minimumnya berada di kisaran 2,1 juta rupiah sampai dengan 3,1 juta rupiah. Meski terlihat kompetitif, ada tantangan besar di balik angka ini. Salah satunya adalah produktivitas pekerja Indonesia yang ternyata masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Selama 2015 hingga 2021, pertumbuhan produktivitas pekerja Indonesia hanya 2,6%, kalah jauh dari Vietnam yang mencapai 6,8%, bahkan Cina sekalipun berada di angka 5,5%. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia, di mana lebih dari 53% hanya berpendidikan SMP ke bawah. Selain itu, 57,9% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, yang membuat daya tawar terhadap upah juga lebih rendah. Bandingkan dengan Vietnam, yang berhasil mengintegrasikan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri. Hal ini membuat pekerja mereka lebih produktif dan punya daya saing tinggi. Indonesia jelas perlu belajar banyak dari langkah ini, agar pekerja kita bisa lebih kompetitif. Rendahnya upah minimum ini membawa dampak pada ketimpangan sosial dan kemiskinan. Banyak pekerja, terutama di sektor informal, masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, meskipun ekonomi Indonesia terus tumbuh. Nah sobat, di tengah kondisi upah minimum yang rendah ini, ada kabar lain yang mungkin bikin kita khawatir. Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai Januari 2025. Artinya, Indonesia akan memiliki tarif PPN tertinggi di Asia Tenggara, sejajar dengan Filipina. Namun, jangan khawatir dulu. Pemerintah juga memberikan kebijakan pembebasan PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, sayur, susu segar, serta jasa penting seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi, kebutuhan dasar kita tetap terlindungi. Pemerintah bahkan berkomitmen menanggung kenaikan PPN untuk beberapa barang, seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak murah. Dengan begitu, harga barang-barang ini tidak akan mengalami kenaikan di pasar. Namun, tetap saja, kenaikan PPN ini berpotensi menambah beban konsumen, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Terlebih lagi, di tengah inflasi yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi global, daya beli masyarakat bisa semakin tertekan. Sobat, mungkin kalian bertanya, kenapa pemerintah harus menaikkan PPN? Salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan membiayai pembangunan. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan kebijakan ini tidak terlalu membebani masyarakat kecil. Sekarang, mari kita lihat perbandingan upah minimum di negara ASEAN lainnya. Di Singapura, meski tidak ada upah minimum yang diatur pemerintah, ada standar yang disebut Local Qualifying Salary, LQS, sebesar $1.600 atau sekitar 16 juta rupiah. Bandingkan dengan Indonesia yang rata-rata UMP-nya hanya 3,1 juta rupiah. Tentu saja, perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti produktivitas tenaga kerja, investasi dalam pendidikan, hingga iklim bisnis. Kita perlu mendorong reformasi besar di sektor-sektor ini, agar kesejahteraan pekerja Indonesia bisa meningkat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu? Salah satu langkah penting adalah fokus pada pengembangan keterampilan. Sobat bisa mulai dengan mengikuti pelatihan, kursus online, atau bahkan belajar secara otodidak, untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Selain itu, penting juga untuk mulai merencanakan keuangan dengan baik. Sobat bisa memulai dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk dana darurat dan investasi jangka panjang. Dengan begitu, kita bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi. Sobat juga perlu menghindari jebakan utang konsumtif. Jangan tergoda dengan promo atau diskon yang membuat kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ingat, kebebasan finansial dimulai dari pengelolaan uang yang bijak. Untuk yang sedang mencari tambahan penghasilan, cobalah untuk mengeksplorasi pekerjaan freelance atau membangun usaha kecil-kecilan.
Di era digital ini, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dengan modal minim. Jangan lupa juga untuk terus memantau kebijakan pemerintah yang berdampak pada keuangan kita. Misalnya, dengan mengikuti berita tentang kenaikan PPN atau perubahan kebijakan upah minimum. Sebagai masyarakat, kita juga punya peran dalam mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil, Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar regional dan global. Kesimpulannya, tantangan soal upah minimum dan kebijakan PPN ini memang tidak mudah. Tapi, dengan perencanaan yang benar, kita bisa tetap menjaga kestabilan finansial, bahkan mencapai kebebasan finansial. Ingat, kunci utamanya adalah pendidikan finansial. Mulailah belajar cara mengatur uang, berinvestasi, dan mencari peluang untuk meningkatkan penghasilan. Semua ini akan membantu kita menghadapi kondisi ekonomi yang terus berubah. Sobat, mari kita jadikan tantangan ini sebagai motivasi untuk terus berkembang. Jangan menyerah, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Jika sobat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dengan begitu, kita bisa terus berbagi informasi penting seputar dunia finansial. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar di bawah. Apa pendapat sobat tentang kebijakan upah minimum dan kenaikan PPN ini? Bagaimana strategi sobat menghadapi perubahan ekonomi? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu sobat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak. Kita semua punya peran dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk generasi mendatang. Jadi, tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya seputar finansial, investasi, dan kebijakan ekonomi. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru. Ingat sobat, kebebasan finansial adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Semoga kita semua bisa terus bergerak maju, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan finansial kita. Karena kesuksesan adalah milik mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.